Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ayyuhal musyarikuna wal hadiruna al-kiram, nahnu al-yawm najlisu sawiyan bi sadidi barnamaj ad-dawrah asy-syar'iyyah al-mukaththafah hawla mabahithi fiqhi siyam. Fa ana ra'isul jalsah sa'aqra'u lakum silsilata hadzal barnamaj. Awalan al-iftitah alladhi qad mararna bihi hadithan. Thaniyan ilqa'ud dars min fadilatil mudir Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu ta'ala. Thalithan tarhul as'ilati wal ajwibati 'alaiha. Rabi'an al-ikhtitam. Thumma nakhtu ila al-barnamaj at-tali ala wa huwa ilqa'ud dars min fadilatil mudir Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu ta'ala. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Selasa, malam Rabu, malam yang ke-9 dari bulan Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 27 Januari 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam ad-dawrah syar'iyyah al-mukaththafah fi mabahith atau haula mabahithi fiqh siyam, kajian Islam intensif, pembahasan seputar fikih puasa. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau
sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati at-talabah wal asatidzah wal hadirun, afani Allah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian, para santri, para ustadz, dan juga yang berhadir, yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan nomor 3, syurutus siyam, syarat-syarat puasa. Dan syarat secara bahasa artinya adalah al-alamah. Asy-syartu lughatan al-alamah. Wa yutlaqu aidan 'ala al-ilzam wal-iltizam. Syarat secara bahasa artinya adalah tanda. Juga dikatakan al-ilzam, yaitu pelaziman, atau al-iltizam, yaitu bersikap lazim. Ini adalah syarat secara bahasa. Adapun syarat secara istilah syariat, jika ditinjau dari ilmu usul fikih, maka para ahli usul fikih mengatakan syarat adalah ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun la adamun lidzatihi wa la adam lidzatihi. Saya ulangi, syarat secara istilah syariat, maka para ahli usul fikih mengatakan ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun lidzatihi. Bahasa Indonesianya, syarat adalah sesuatu yang jika tidak ada, maka hukum tidak ada. Dan jika ada, tidak mesti menyebabkan adanya hukum atau tidak adanya hukum dengan sendirinya. Saya ulangi, ma yalzamu min adamihil adam. Syarat adalah sesuatu yang jika tidak ada, maka hukum tidak ada. Dan jika ada, tidak mesti menyebabkan adanya hukum atau tidak adanya hukum dengan sendirinya. Penjelasannya secara sederhana yaitu jika syaratnya tidak ada, hukumnya tidak sah atau tidak berlaku. Seperti tanpa berwudu salat tidak sah. Tanpa berwudu salat tidak sah. Tetapi dengan berwudu salat bisa sah atau tidak sah. Misalnya ada rukun yang selain wudu yang ditinggalkan. Misalnya ada rukun yang ditinggalkan. Ini adalah syarat. Orang kalau sholat tanpa berwudu, sholatnya tidak sah. Ini menunjukkan bahwa wudu adalah
syarat sholat. Syarat sahnya sholat. Wudu adalah syarat sahnya sholat. Tetapi meskipun seseorang berwudu, tidak selalu sholat seseorang sah atau tidak sah dengan sendirinya. Bisa saja sholatnya tidak sah karena ketinggalan rukun. Bisa saja sholatnya tidak sah karena ketinggalan rukun. Lalu apa bedanya antara rukun dengan syarat? Apa bedanya antara rukun dengan syarat? Rukun adalah sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya, dan dia bagian dari sesuatu tersebut. Idza turikar ruknu amdan aw sahwan yabtulul amal. Jika ditinggalkan rukun dengan sengaja atau lupa, maka batal amalnya. Jika ditinggalkan rukun dengan sengaja atau lupa, maka batal amalnya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang ibadah tidak sah kecuali dengannya, dan dia di luar dari ibadah tersebut. Idza udima syartu la yasihhul amal. Jika tidak ada syarat, tidak sah amal. Jika tidak ada syarat, tidak sah amal. Contoh rukun, ruku di dalam sholat, sujud di dalam sholat. Jika seseorang meninggalkan ruku atau sujud di dalam sholat, maka baik itu sengaja atau lupa, batal sholatnya. Batal sholatnya. Contoh syarat adalah bersuci, berwudu, syarat sahnya sholat. Jika dia meninggalkan syarat, maka tidak sah sholatnya. Jika dia tidak berwudu, tidak sah sholatnya. Saya ulangi, apa perbedaan antara rukun dan syarat? Syarat adalah sesuatu yang tidak sempurna ibadah kecuali dengannya. Sesuatu yang tidak sempurna ibadah kecuali dengannya. Dan dia di dalam ibadah tersebut, itu adalah rukun. Dan dia di dalam ibadah tersebut, seperti ruku dan sujud di dalam sholat. Jika ruku dan sujud di dalam sholat ditinggalkan, maka tidak sah sholatnya, batal sholatnya. Baik ditinggalkannya karena sengaja atau karena lupa. Ini adalah rukun. Adapun syarat, sesuatu yang apabila tidak ada, maka tidak sah amal ibadahnya, dan dia di luar sholat, dan dia di luar ibadah tersebut. Seperti berwudu adalah syarat sahnya sholat. Setelah ini saya tanya ya, setelah ini saya tanya, perhatian. Setelah itu, dan dia adalah
syarat sahnya sholat dan dia di luar sholat. Jika tidak berwudu tidak sah sholatnya. Jika tidak berwudu tidak sah sholatnya. Nah, baik, saya tanya sekarang, apa bedanya rukun dengan syarat? Man yujib. Nah, Syafiq yujib. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Tafadhal. Al-farqu baina asy-syarti wa rukn. Amma asy-syart idza udima batala al-amal wa huwa kharijul amal. Wa amma rukn ma la yatimu illa bihi idza turika amdan aw sahwan batala al-amal wa huwa dakhilul amal. A'tini mithalan min al-farq. Al-farq mathalan fi as-salah min syarti salah at-taharah min al-hadath nakhud al-wudu idza lam na'ti bihi qabla as-salah lam yasih as-salah wa huwa kharij as-salah yani al-wudu laysa min as-salah. Wa amma rukn mathalan nakhud al-fatihah idza lam naqra al-fatihah amdan aw sahwan batala as-salah wa hiya min as-salah. Nah, itulah perbedaan antara rukun dengan syarat. Itulah perbedaan antara rukun dengan syarat. Kita kembali ke permasalahan yang pertama. Malam ini kita akan membicarakan syurutus shiyam, syarat-syarat berpuasa. Berarti apa itu? Syarat-syarat berpuasa adalah sesuatu yang jika tidak ada maka tidak sah puasa. Sesuatu yang jika tidak ada maka tidak sah puasa. Tetapi jika ada tidak mesti menyebabkan sah atau tidaknya puasa secara sendirinya. Ini yang kita bicarakan malam ini. Dan dia di luar dari ibadah puasa. Karena itulah bedanya antara syarat dengan rukun. Kalau syarat di luar ibadah puasa, kalau rukun apa? Di dalam ibadah puasa. Pada pekan yang lalu kita membicarakan rukun. Rukun puasa ada dua. Yang pertama yaitu menahan makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Dan dia bagian dari puasa. Itu rukun. Rukun yang kedua adalah iktifa'uz zaman, mencukupi masa berpuasa. Puasanya harus dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Itu rukun. Malam ini kita membicarakan apa? Syurutu as-siyam, syarat-syarat berpuasa. Apa itu syarat? Syarat adalah sesuatu yang jika tidak ada maka tidak apa? Sah puasanya. Dan dia di luar dari puasa. Paham tuh? Baik. Sekarang kita bahas tentang syurutus siyam. Al-mabhathul awal al-Islam. Pembahasan pertama al-Islam. Al-mabhathul awal al-Islam. Baik. Ma hiyal masail tahta hadzal mabhas? Apa saja permasalahan-permasalahan yang
ada di bawah pembahasan pertama ini. Awalan, syaratul Islam syaratu al-wujub was-sihhah. Syarat Islam itu adalah syarat wajib dan syarat sah. Apa maknanya? Disyaratkan keislaman bagi siapa yang diwajibkan atasnya dan disahkan atasnya puasa. Syarat Islam adalah syarat wajib dan syarat sah. Maka tidak wajib puasa atas orang kafir. Yang kedua, tidak sah puasa orang kafir. Kenapa? Karena syarat Islam adalah syarat wajib dan syarat sah. Syartu wujub wa syartu sihhah. Ini pembahasan pertama. Apa dalilnya? Ijma'. Dalilnya adalah al-ijma'. Di antara yang menukil ijma', di antaranya lah kita ambil dari ulama terdahulu Ibnu Hazm. Berkata, ittafaqu ala anna siyama nahari Ramadan ala sahihi al-muqimi al-aqili al-balighi alladhi ya'lamu annahu Ramadan wa qad balaghahu wujubu siyamih wa huwa muslim. Ittafaqu, para ulama bersepakat, ala anna siyama nahari Ramadan, bahwa berpuasa siang hari di bulan Ramadan atas as-sahih, orang yang sehat, al-muqim, orang yang muqim, al-aqil, orang yang berakal, al-baligh, orang yang baligh, alladzi ya'lamu annahu Ramadan, yang dia mengetahui bahwa itu adalah Ramadan, wa qad balaghahu wujubu siyami, dan sampai kepadanya kewajiban puasa Ramadan, wa huwa muslim, dan dia muslim. Ya. Kemudian juga yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, beliau mengatakan syartu sihhatis shaum min haitsu zaman qabiliyatul waqt wa min haitsul fa'il al-islam fala yasihhu shaumu kafirin bi ayyi kufrin kana ijma'an. Perhatikan baik-baik, syarat sahnya puasa dari sisi zaman adalah waktunya memang tersedia. Jadi tidak sah puasa Ramadan di bulan Syawal, tidak sah puasa Ramadan di bulan Sya'ban, qabiliyatuz zaman. Waktunya memang di dalam bulan Ramadan. Wa min haitsul fa'il, dan sahnya puasa dilihat dari sisi pelaku si puasa tersebut adalah Islam. Maka tidak sah puasa orang kafir dengan kekufuran apapun. Tidak sah puasa orang kafir dengan kekufuran apapun berdasarkan ijma'. Berdasarkan apa? Ijma'. Taib. Al-mas'alah ats-tsaniyah. Pembahasan permasalahan yang kedua, yaitu hukmu qada'il kafir al-asli idza aslama ma fatahu min as-siyamil wajib zamana kufri. Kan ini hukum orang kafir asli mengqadha puasa wajib semasa kufurnya jika dia masuk Islam. Saya ulangi, hukum qadha orang kafir asli puasanya yang wajib semasa kekufurannya jika dia masuk Islam. Misalkan ada si fulan masuk Islam, apakah puasanya yang dulu-dulu yang wajib
sebelum dia masuk Islam masih kafir, wajib diqadha atau tidak? Fahimtumul mas'alah? Fahimtumul mas'alah? Rakila, fahimta? Apa fahim? Coba kasih mic-nya. Permasalahannya apa? Hukmul kafir asli alladhi yadkhul Islam summa yurid an yaqdi qiyamahu alladhi fata zamana kufri. Alladhi fata zamana kufri. Saya beri contoh. Orang ini baligh umur 15, masuk Islam umur 20. Apakah dia wajib mengqadha yang puasa wajibnya umur 15, 16, 17, 18, 19? Fahimtumul mas'alah? Baik. Al-jawab, idza aslama al-kafirul asli ay ghairul murtad fala yalzamuhu qada'u ma fatahu min as-siyamil wajib zamana kufrihi. Maka jawabannya adalah jika ada orang kafir asli bukan murtad untuk Islam, maka tidak wajib mengqadha puasa-puasa wajibnya yang telah lalu semasa kafirnya. Tidak wajib mengqadha puasa-puasa yang telah lalu semasa kafirnya. Apa dalilnya? Surat Al-Anfal ayat 38. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang kafir, jika mereka menyelesaikan kekufurannya masuk Islam, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi enggak perlu dia mengulang. Pak, angkat tangan, mohon maaf saya tidak ingin mengungkap identitas. Coba angkat tangan. Ada saudaranya yang mu'allaf? Maafi? Baik, ada. Baik. Saudaranya yang mu'allaf. Nah, ini hukum penting. Ini hukum penting. Nah, dalil yang kedua dari hadis riwayat Imam Muslim, yaitu Amr ibn As radhiyallahu anhu ketika masuk Islam, beliau memberikan syarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, uridu an ashtarit. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tashtaritu madza? Syaratmu apa? Kemudian kata Amr ibn As, an yughfarali, diampuni dosa-dosaku dulu semasa zaman kafirku. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ama alimta annal islama yahdimu ma kana qablah. Apakah engkau tidak tahu kamu masuk Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi tidak perlu untuk berpuasa mengulang puasanya yang telah lalu. Nah, kemudian juga dalilnya yang lain mutawatir, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la ya'muru ashabahu man aslama biqada'i ma fatahu min as-siyamil wajib. Telah mutawatir bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan para sahabatnya yang masuk Islam untuk mengqadha puasanya yang telah lalu. Baik, al-mas'alah ats-tsalitsah. Permasalahan yang ketiga. Hukmu qadha'il kafir ma fatahu min syahri Ramadan idza aslama athna asy-syahr. Artinya, hukum qadha orang kafir yang hari-hari yang telah berlalu dari bulan Ramadan ketika dia masuk Islam di tengah-tengah bulan Ramadan. Apa maksudnya? Hukum orang kafir yang masuk Islam mengqadha hari-hari yang telah berlalu dari bulan Ramadan
jika dia masuk Islam di tengah-tengah bulan Ramadan. Saya beri contoh. Dia masuk Islam tanggal 15 Ramadan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 14 masih kafir. Masuk Islam tanggal 15 Ramadan. Apakah wajib baginya mengqadha tanggal 1 sampai tanggal 14 tadi? Fahimtumul mas'alah? Baik. Jawabnya adalah idza aslamal kafir athna'a syahri Ramadan fala yalzamuhu qada'u al-ayyamil madhiyah min Ramadan. Kalau dia masuk Islam di tengah-tengah bulan Ramadan, tidak ada kewajiban untuknya mengqadha hari-hari yang sudah berlalu dari bulan Ramadan itu. Ya, dari bulan Ramadan itu. Hadza bittifaqi al-madzahib al-arba'ah al-fiqhiyah. Ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Nah, dan juga ini adalah pendapat sebagian ulama salaf, di antaranya Asy-Sya'bi, seorang tabi'i yang bernama Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, kemudian di antaranya Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Nah, dan dalilnya sama, surat Al-Anfal ayat 38. Taib, al-mas'alah allati ba'daha. Permasalahan keberapa ini? Yang sekarang mau yang keempat. Taib. Taumul kafir lima baqiya min ayyami syahri Ramadan idza aslama athna'ah. Apa maksudnya? Apakah orang kafir kalau masuk Islam di tengah-tengah bulan Ramadan, apakah dia wajib untuk berpuasa setelahnya? Apakah dia wajib untuk berpuasa di hari-hari bulan Ramadan itu? Saya beri contoh tadi, masuk Islam tanggal 15. Bulan Ramadan masih ada setengah bulan. Apakah dia wajib berpuasa 16, 17, 18, sampai tanggal 29 atau sampai tanggal 30 bulan Ramadan? Fahimtumul mas'alah? Baik. Al-jawab, idza aslama al-kafir fi athna'i syahri Ramadan fa'alaihi an yasuma ma baqiya minasyahr. Maka wajib baginya untuk berpuasa sisa-sisa harinya. Kalau masuk Islam tanggal berapa tadi? Tanggal berapa? 15. Maka wajib berpuasa sisa-sisa harinya. 16, 17, 18, 19, 20. Sampai selesai bulan Ramadan. Taib. Dan dalilnya adalah ijma'. Dan dalilnya adalah ijma' yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Mughni, "Idza aslama al-kafiru fi syahri Ramadan, shama ma yastaqbilu min baqiyati syahri." Jika orang kafir masuk Islam di bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa di sisa-sisa hari Ramadan tersebut. Nah, al-mas'alah allati ba'daha hukmu imsakil kafir fi baqi al-yawm alladhi yuslimu fihi. Al-yawm alladhi yuslimu fihi. Hukum orang kafir menahan makan dan minum di sisa hari yang dia masuk Islam pada hari itu. Hukum orang kafir menahan makan minum di sisa hari yang dia masuk Islam pada hari itu. Beri contoh, orang kafir masuk Islam jam 12 siang. Masih ada jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisa harinya ini wajib dia tahan atau tidak? Sisa harinya ini wajib dia tahan atau
atau tidak? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, idza aslamal kafir athna'a yaumin min Ramadan fa innahu yalzamuhu imsaqu baqiyatil yaum. Kalau ada orang kafir masuk Islam di tengah-tengah bulan Ramadan, maka sisa harinya wajib menahan makan, minum dan seluruh yang membatalkan puasa. Jika masuk Islam di tengah hari bulan Ramadan, ya, tengah hari jam 12, jam 1 atau jam 10, jam 11, maka sisa jamnya sampai maghrib dia wajib apa? Boleh makan enggak? Boleh minum enggak? Dia harus apa? Menahan makan, minum dan seluruh yang batalkan puasa. Apa dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan, maka berpuasalah ia. Nah, orang kafir ini berarti ketika dia masuk Islam dia sudah menjadi ahli wujub. Dia menjadi orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Ketika dia jam 10, jam 11, jam 12 masuk Islam tadi, dia menjadi ahli wujub. Ahli wujub. Berarti dia harus tahan dari mulai masuk Islamnya sampai maghribnya. Ustaz, pagi hari dia nggak puasa, nggak apa-apa. Ya, misalkan, wah ini saya mau masuk Islam jam 11 nih, makan dulu sebanyak-banyaknya pagi-pagi. Sahur jam 10. Kafir masuk Islam. Boleh tidak? Tapi kalau sudah bersyahadat harus menahan dari mulai waktu syahadatnya sampai terbenam matahari. Paham tuh? Baik. Baik. Tafadhal bil adzan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. طيب نواصل. باقي المسألة, sisa dari permasalahan adalah yaitu hukmu qada'il kafir lil yaumil ladzi yuslimu fihi. Hukmu qada'il kafir lil yaumil ladzi yuslimu fihi. Apa maksudnya? Orang kafir masuk Islam, di pagi hari dia enggak puasa. Orang kafir masuk Islam tengah hari. Nah, setelah dia masuk Islam, nanti di luar Ramadan, hari yang dia masuk Islam itu kan dia tidak berpuasa awalnya. Dia wajib mengqadha? Tidak. Paham tum? Saya ulangi. Ini orang kafir nih. Dari pagi dia tidak puasa. Dapat petunjuk jam 11 masuk Islam. Baik, hari itu kan berarti dia tidak puasa awalnya. Meskipun dari jam 11 sampai terbenam matahari dia puasa. Tapi hari itu kan asalnya dia tidak puasa. Ini hari wajib diqadha di luar Ramadan atau tidak? Fahimtumul masalah? Baik. Al-jawab, idza aslama al-kafir athna'a yawmin min Ramadan fala yajib alaihi qadha'uh. Jika orang kafir masuk Islam, maka hari itu yang dia masuk Islam tidak wajib dia qadha di lain hari. Tidak wajib dia qadha di lain hari. Baik. Permasalahan selanjutnya sekarang berkaitan dengan orang kafir yang murtad. Bukan asli, pakai shad, asli. Ini kafirnya murtad. Kafir murtad itu apa? Asalnya Islam, lalu kafir murtad, lalu masuk Islam lagi. Mungkin nggak seperti itu? Bisa terjadi nggak seperti itu? Bisa. Baik. Permasalahan selanjutnya. Hukmu qada'il murtad li shaumil fa'id zamana riddatihi idza aslam. Hukum orang murtad mengqadha puasa yang telah lalu semasa murtadnya. Hukum orang murtad mengqadha puasa yang telah lalu semasa murtadnya. Jawabannya adalah laisa alaihi qadha. Ma tarakahu minas saum zamana riddatihi. Tidak ada qadha atasnya, atas puasa yang dia tinggal semasa dia murtad. Enggak ada qadha atasnya. Apa dalilnya? Sama surat Al-Anfal ayat 38. Qul lil ladzina kafur iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika mereka orang kafir berhenti dari kekufurannya, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga kisah Amr bin As radhiyallahu anhu yang masuk Islam tadi. Dan juga para sahabat Nabi. Ada enggak dari para sahabat yang murtad? Ada. Kapan para sahabat murtad? Setelah wafatnya Rasulullah SAW. Lalu murtad nih, diperangi oleh Abu Bakar, lalu kembali lagi ke dalam agama Islam. Nah, saat itu ketika kembali, maka orang-orang yang masuk Islam dari kemurtadannya ini tidak mengqadha puasa zaman kemurtadannya. Baik. Kemudian permasalahan sebelum terakhir, qadha'ul murtad ma 'alaihi minas shaum qabla riddatihi idza aslam.
Qada'u al-murtad ma alaihi minas shaum qabla riddatihi idza aslam. Siapa yang paham permasalahan ini? Katakan. Saya ulangi ya. Qada'ul murtad ma alaihi minas shaum qabla riddatihi idza aslam. صفحة 11. فهمتم؟ أنا أعيد. اسمعوا جيدا. قضاء المرتد ما عليه من الصوم قبل ردته إذا أسلم. صف 10. اسمعوا جيدا. قضاء المرتد ما عليه من الصوم قبل ردته إذا أسلم. Apa artinya? صف 12. لا لست غيرك. يلا أحمد إربنشاه. أنا أعيد. قضاء المرتد ما عليه من الصوم قبل ردته إذا أسلم. طيب مالك انتظر بعد أحمد إربنشاه. تفضل. ما معنى هذا؟ بسم الله. أحسن الله عليكم يا أستاذ. بارك الله فيك. مثلا هناك رجل قبل أن يرتد من الإسلام عليه صوم فائت ثم يرتد من الإسلام ثم بعد ردته رجع إلى الإسلام. هل عليه قضاء الصوم الفائت الذي لم يقضه قبل ردته؟ نعم. فهمتم؟ طيب أخونا من؟ هذا مالك. ارفع يدك. أعطي ميكروفون. أسرع إن شاء الله. أحسن الله إليكم يا أستاذ. بارك الله فيك. الإندونيسيا لا بأس حتى يفهم طلاب الجدد. Jikalau seseorang dalam masa keislamannya memiliki hutang di bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari agama Islam, setelah itu kembali kepada agama Islam, apakah dia wajib untuk mengqadha puasanya yang telah lalu di zaman keislamannya? Ahsanta. Fahimtum? Baik. Ma huwa al-jawab? Isma'u jayidan. Idza aslama al-murtadu alayhi shaumun qabla riddatihi fa innahu yajibu alayhi al-qadha. Idza aslama al-murtadu alayhi shaumun qabla riddatihi fa innahu yajibu alayhi al-qadha. Jika orang murtad masuk Islam, lalu dia punya hutang puasa sebelum murtadnya. Hutang puasa sebelum murtadnya. Maka wajib dia mengqadha hutang puasa tersebut. Wa hadza madhhabul jumhur, mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Kenapa? Li'annahu taraka as-shaum zaman al-Islam. Karena dia meninggalkan puasa saat masih Islam. Dia punya hutang puasa. Lalu dia murtad. Lalu dia masuk Islam lagi. Kalau sudah masuk Islam lagi, hutang puasanya saat Islamnya harus dibayar. Tapi hutang puasanya saat murtadnya harus dibayar enggak? Tidak. Ahsantum. Taib. Terakhir, permasalahan terakhir di dalam pembahasan pertama yaitu Islam. Hukmu man irtadda athna'a shaumih. Hukum yang murtad ketika sedang berpuasa. Maka batala shaumuhu. Batala shaumuhu. Man irtadda fi athna'is shaum batala shaumuhu. Barang siapa yang murtad di tengah-tengah puasa, batal puasanya. Wa alaihi qada'u dhalikal yaum idza aslam. Wa alaihi qada', dan dia wajib mengqadha hari itu kalau nanti dia masuk Islam. Kalau nanti dia masuk Islam, qadha hari itu. Yang dia murtad saat itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, itu adalah pembahasan fi syarat al-awwal
minas siyam, yakni al-Islam. Pembahasan pertama dalam pembahasan pada syarat pertama di dalam puasa, yaitu Islam. Baik. Sekarang pembahasan kedua, baligh atau dewasa. Wa tahta hadzal mabhath masail. Di bawah pembahasan ini terdapat permasalahan-permasalahan fikih. Di bawah pembahasan ini terdapat permasalahan-permasalahan fikih. Saya ingin memberi semangat kepada kelas 7, mungkin kelas 8 sudah enggak. Kelas 7 Ustadz saya belum paham. Pokoknya ikuti saja. Jangan menyerah. Begitulah saya dulu. Begitulah orang-orang dulu. Bahkan kalau antum pikir Syekh, antum bisa searching nanti. Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad. Saya ikut kajian beliau, kitab Sunan Abi Daud dan kitab Jami'ut Tirmidzi. Hampir 5 tahun. Awal-awal saya duduk saya nggak paham mau nulis apa, nggak tahu. Sekarang saya berbicara bahasa Indonesia. Tapi mungkin belum terbiasa sebagian kelas 7. Karena permasalahannya tinggi. Maka tulis. Apa yang antum dengar tulis. Jangan bengong. Begitu caranya. Apa yang didengar ditulis, jangan bengong. Ya, nanti di kamar baru dilihat, oh masuk Ustadz tadi begini, masuk Ustadz tadi. Tulis. Sekarang ya, kekuatan menulis, belajar menulis. Paham tuh? Paham. Karena ada sebagian santri kadang-kadang, aduh nggak paham, cepat banget ustadznya. Enggak, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Baik. Al-masail allati tahta al-mabhath al-thani al-bulugh. Al-mas'alah al-ula, permasalahan yang pertama. Syartul bulugh syartu wujub. Syarat baligh adalah syarat kewajiban puasa. Artinya apa? Yang tidak baligh tidak wajib puasanya. Yang tidak baligh tidak wajib puasanya. Ya. Syarat baligh adalah syarat wajib puasa. Yang tidak baligh tidak wajib puasanya. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, kemudian juga riwayat Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha dan juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rufi'al qalamu an thalathah. Pena kita ini semua dicatat amal kita. Pena pencatat amal diangkat dari 3 orang. Anin naim hatta yastayqib, wa anil majnun hatta yafiq, wa anil sabi hatta yahtalim, atau hatta yablugh. Dari orang tidur sampai dia bangun. Dari orang gila sampai dia sadar. Jadi orang gila ngapain aja telanjang, ya itu nggak ada dosa. Kenapa penanya diangkat? Ya, tapi Ustadz orang gila bunuh orang, maka diangkat. Tidak ada dosa atasnya. Kalau benar-benar gila. Yang ketiga, dari anak kecil sampai dia baligh. Nah ini dalil yang menunjukkan bahwa syarat wajibnya puasa adalah baligh. Berarti anak kecil kalau berpuasa sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Cuma dia tidak wajib berpuasa. Kenapa? Karena baligh hanya syarat wajib, bukan syarat sah. Nah, dalilnya apa? Ijma' para ulama. Yang menukil ijma' diantaranya Imam Nawawi rahimahullah. Ulama Islam abad ke-7 Hijriah bermadzhab Syafi'i. Di dalam kitab beliau Al-Majmu'u Syarhul Muhadzab. Beliau berkata, la yajibu shaumu Ramadhan 'ala sabi. Tidak wajib puasa Ramadan atas anak kecil.
Wala yajibu alaihi qada'u ma fata qabla al-bulugh bila khilaf. Dan tidak ada kewajiban mengqadha atas apa yang telah lalu sebelum dia baligh tanpa ada khilaf di antara para ulama. Kesepakatan para ulama. Anak kecil tidak wajib puasa. Tapi kalau puasa sah atau tidak puasanya? Nah, kenapa? Karena baligh adalah syarat apa? Syarat wajib. Syarat wajib. Taib. Permasalahan selanjutnya. Qada'ul baligh lima fatahu qabla al-bulugh. Apakah seorang yang baligh wajib mengqadha puasa-puasa yang sebelum baligh? Al-jawab, la yajibu 'ala al-balighi qada'u ma fata qabla al-bulugh. Tidak wajib mengqadha apa-apa yang lewat sebelum baligh. Saya beri contoh. Dia baligh umur 15 tahun. Maka apakah wajib dia mengqadha puasa di umur 14 yang dia tidak puasa? Umur 13 yang dia tidak puasa? Umur 12 yang tidak puasa? Umur 11, umur 10, umur 9, umur 7, umur 6? Wajib atau tidak mengqadhanya? Tidak wajib. Apa dalilnya? Ijma' yang disebutkan tadi. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya. Amrus sabiyyi bis-shaum. Anak kecil diperintahkan untuk berpuasa meskipun belum baligh. Idza kana as-sabiyyu yutiqu as-siyama duna wuqu'i dhararin 'alayhi fa'ala wali an ya'murahu bis-shaum liyatamarrana 'alaihi wa yata'awwadah. Apabila anak kecil sanggup puasa dan tidak berbahaya, maka hendaknya orang tuanya melatihnya untuk berpuasa. Kalau ada adik nih, umur 7 tahun, umur 6 tahun, tidak wajib puasa, tapi orang tua dianjurkan melatih untuk berpuasa. Supaya apa? Terbiasa, terlatih. Ya, supaya terlatih. Baik, siapa yang berpuasa mulai 4 tahun? Baik, wahid. Nah, man yasum min sanati al-khamisah min umrih. Yang tahun kelima, 5 tahun. Nah, Masya Allah. Nah, umur 5 tahun. Baik. Umur 6 tahun. Umur 10 tahun berpuasa. Baik. Al-muhim. Lanjut. Hukmu qadha ma sabaqa idza balagha as-sabiyyu athna'a syahri Ramadan. Ini hampir sama tadi. Anak kecil baligh di tengah bulan Ramadan. Apakah dia wajib mengqadha hari-hari sebelum dia baligh? Contoh, dia baligh tanggal 15 Ramadan. Apakah dia wajib mengqadha puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 14 yang dia tidak berpuasa? Fahimtumul mas'alah? Baik. Al-jawab, idza balagha as-sabiyyu athna'a syahri Ramadan fa innahu yasumu baqiyata asy-syahr wa la yalzamuhu qada'u ma sabaq. Kalau ada anak kecil baligh di tengah hari bulan Ramadan, maka sisa harinya di tengah bulan Ramadan maksud saya, maka sisa bulannya dia wajib puasa. Tanggal 16 sampai tanggal 30 dia wajib puasa. Dan tidak wajib dia mengqadha dari tanggal 1 sampai tanggal 14 tadi sebelum dia baligh yang dia tidak berpuasa.
Saya ulangi. Jika anak kecil baligh di tengah bulan Ramadan, maka wajib baginya berpuasa di sisa hari-hari Ramadan. Dan tidak wajib baginya mengqadha puasa sebelum hari-hari dia baligh. Sebelum hari-hari dia baligh. Nah. المسألة الأخيرة في هذا المبحث الثاني شرط البلوغ حكم القضاء والإمساك إذا بلغ الصبي أثناء نهار رمضان وهو مفطر. حكم القضاء والإمساك إذا بلغ الصبي أثناء نهار رمضان وهو مفطر. Apa maksudnya? Apakah anak kecil yang baligh di tengah hari bulan Ramadan harus menahan sampai maghrib atau tidak? Tuh. Yang kedua, haruskah dia mengqadha hari itu atau tidak? Paham permasalahannya? Paham? Kayyisa? Fahimta? Ra'aituka tadhak daiman. La tamzah. لا تمزح يا كيسة. أنا أرى جميع طلابي من هنا لا يليق بطالب العلم أثناء طلبه للعلم أن يمزح. عليكم بالوقار. عليكم بالوقار. وهذا لمرة ثانية الدفعة الرابعة نبهته في مجلس العلم. انتبهوا. عليكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بينكم. نعم. طيب أيها الإخوة, apa jawabannya? إذا بلغ الصبي أثناء نهار رمضان وهو مفطر فإنه يلزمه أن يمسك بقية يومه wala qadha alaih. Apa jawabannya berarti? Kalau ada anak kecil baligh di siang hari bulan Ramadan, maka wajib menahan sampai kapan? Sampai maghrib. Dan tidak ada qadha untuk hari itu di luar Ramadan. Saya beri contoh. Perhatikan kelas 8, kelas 7. Setelah ini saya tanya. Kalau ada anak kecil baligh, kemudian balighnya jam 11. Dari jam 11 sampai maghrib, wajib menahan atau tidak? Abi Dzar, wajib menahan atau tidak? Wajib. Wajib apa? Menahan apa? Menahan makan dan minum. Hari itu wajib diqadha atau tidak? As-saf ats-tsamin, ana lam ahfad. Faiz, hari itu wajib diqadha di luar Ramadan atau tidak? Tidak wajib. Ahsantum. Taib. Intahaina min al-masail التي تحت المبحث الثاني يعني شرط بلوغ. طيب. الآن pembahasan yang ketiga. Al-mabhath ats-tsalits yani syaratul aql. Syarat berakal. Syarat berakal. Baik. Al-mas'alah al-ula تحت هذا المبحث الثالث syaratul aqli syaratu wujub. Syaratul aqli syaratu wujub. Syarat akal, syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa. Maknanya, orang yang tidak berakal, wajib atau tidak puasanya? Tidak wajib. Tapi kalau ingin puasa, sah atau tidak? Shaf tsani 'ashar.
Al-majnun idza sam sahha sawmuhu aw la? صح؟ طيب الصف 11 المجنون إذا صام صح صومه أو لا؟ لا اختلف العلماء. الصف 10 المجنون إذا صام صح صومه أو لا؟ لا، هذا صح، هذا لا، وهذا لا. الصف 9 المجنون إذا صام هل صح صومه أو لا؟ لا أدري أو لا؟ لا. طيب انتبهوا هنا. Ana aqul, saya katakan orang gila kalau berpuasa maka tidak wajib puasanya. Tetapi pertanyaannya, sah atau tidak? Kelas 12 mengatakan sah, kelas 11, 10, 9 mengatakan tidak sah. Kelas 8, la adri. Ahsantum. Fa inna qawla la adri nisful ilm. Qul masya Allah. Baik. Kelas 7. Man ra'isul ra'is as-saf as-sabi'. Farel. Naam. Sah puasanya atau tidak? Tidak sah. Atau la adri? La adri. Taib. Permasalahan ini khilaf di antara ulama. Wallahu alam tidak sah. Limadha? Lianna al-ibadah tahtaju ila an-niyah. Wan-niyatu tahtaju ila al-aql. Aina antum ya syekh? Baik. Al-muhim. Ya, permasalahan pertama, syarat akal adalah syarat wajib. Berarti orang gila tidak wajib puasa. Baik. Apa dalilnya? Dalil yang sama. Rufi'al qalamu an thalatha. Pena pencatat amal diangkat dari 3 orang. Salah satunya anil majnuni hatta yafiq, dari orang gila sampai dia sadar. Baik. Al-an hukmu al-mas'alah allati ba'daha hukmu shaumil majnun idza afaqa fi nahari Ramadan. Yang artinya hukum puasanya orang gila kalau sadar di tengah hari bulan Ramadan. Gila dari pagi jam 12 sadar. Maka apakah dia wajib menahan atau tidak? Sampai maghrib. Yalzamul imsak aula? Wajib menahan atau tidak? Wajib menahan. Baik, uktubu. Idza afaqal majnun athna'a nahari Ramadan, lazimahu an yumsika baqiyatal yawm. Jika orang gila sadar di tengah hari bulan Ramadan, wajib baginya untuk menahan sisa hari puasa tersebut. Mungkin enggak orang gila sadar? Mungkin. Mungkin kalau dikasih duit dia sadar. Ya? Kadang orang gila karena kekurangan akal, bukan duit. Nah. Baik. Al-mas'alah allati ba'daha hukmul qadha' 'ala al-majnun idza afaq. Yang artinya hukum mengqadha' atas orang gila kalau sadar. Apakah dia wajib mengqadha' puasa-puasa yang ditinggalkan semasa dia gila? Paham ya?
Apakah wajib mengqadha puasa-puasa yang dia tinggalkan semasa dia gila? Maka jawabannya adalah idza afaqa la yalzamuhu qada'u ma fatahu zamana jununih. Zamana jununih. Kalau seandainya dia sadar, maka dia tidak wajib mengqadha puasa-puasa semasa gilanya. Semasa gilanya. Baik. Al-an, al-mas'alah allati ba'dah. Hukmu sawmi man nawa siyam bil lail thumma usiba bil junun wa lam yufiq illa ba'da ghurubi syams. Paham tuh? Saya ulangi. Hukum puasa orang yang berniat di malam hari lalu pas subuh gila sampai maghrib baru sadar lagi. Mungkin enggak ini? Mungkin. Ya. Dia niat puasa di malam hari, habis subuh gila sampai terbenam matahari. Setelah maghrib sadar. Maka puasanya bagaimana? Jawabannya adalah fa inna saumahu la yasih. Puasanya tidak sah. Orang yang seharianan puasa, raja. Afwan. Seharianan dia gila, tidak sah puasa. Paham tuh? Yang terakhir, hukum puasa bukan terakhir. Hukum puasa orang yang ma'tuh. Ma ma'na al-ma'tuh? Aina sahibul lughah? Ma huwa al-ma'tuh? Yarfa' yadahu, yarfa' yadahu. Sahibul lughah. Man? Al-ma'tuh. Ma ma'na al-ma'tuh? Malik. أعطي ميكروفون لمالك. ارفع يدك يا مالك. ما معنى المعتوه؟ أحسن الله إليكم يا أستاذ. بارك الله فيك. Autis dat. المعتوه أوتس. Al-ma'tuh huwa alladhi usiba bi'aqlihi ala wajhin lam yablugh hadda al-junun. Orang yang lemah akal. Bisa autis dan selainnya. Orang yang lemah akal. Maka jawabannya la sauma alaihi wala qadha. Orang yang lemah akal, tidak sampai gila tapi lemah akalnya. Tidak ada puasa atasnya dan tidak ada qadha atasnya. Tidak ada kewajiban puasa atasnya dan tidak ada kewajiban qadha atasnya. Al-kharaf. Ma ma'na al-kharaf? Fasadul aql bisababi kibaris sin. Apa artinya? Pikun. Hukum puasa orang pikun. Maka jawabannya laisa 'alal mukharrifi saumun wala qadha. Orang pikun tidak wajib untuk puasa, tidak wajib juga untuk mengqadha. Orang pikun enggak wajib puasa, enggak wajib juga mengqadha. Taib. Hukum puasa. Man nawa shauma thumma usiba bi ighma'in
fi jami'in nahar. Siapa yang berniat puasa di malam hari, lalu habis subuh pingsan sampai maghrib. Kalau tadi gila, ini pingsan sampai maghrib. Paham permasalahannya? Maka jawabannya la yasihhu shaumuhu. Hukum puasa orang yang pingsan seharianan dari mulai subuh sampai maghrib tidak sah puasanya. Kenapa? Karena dia tidak berpuasa kalau begitu. Dia pingsan. Ya. Maka orang ini tidak sah puasanya, wajib mengqadha di lain hari. Wajib mengqadha di lain hari. Baik. Ustaz, idza kana yughma alaih juz'an minan nahari faqat. Kalau seandainya pingsannya cuma sebentar, dari jam 11 sampai jam 12. Apa hukum puasanya? Fasiyamuhu sahih. Hukum puasa orang yang pingsan sebentar, maka puasanya sahih. Hukmu man zala aqluhu wa faqada wa'yahu bisababi takhdir. Bisababi takhdir. Ma makna hadzal kalam? Yang hilang kesadarannya, hilang akalnya disebabkan suntikan bius. Bagaimana puasanya? Maka jawabannya sama seperti hukum orang yang pingsan. Kalau seandainya dia pingsan dari mulai subuh sampai terbenam matahari, tidak sah puasanya, wajib mengqadha di lain hari. Tapi kalau dibiusnya, tidak sadarnya cuma sebentar, beberapa jam saja, maka sah puasanya. Baik, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sudah 8:30, sebenarnya masih ada 4 dari pembahasan syarat-syarat puasa, tetapi sudah malam. Nah, ana u'idu al-barnamaj li ra'isil jalsah. Baik, saya lanjutkan sedikit dengan cepat. Wajib berpuasa atas orang yang mukim, itu saja permasalahannya. Berarti yang musafir tidak wajib puasa. Itu adalah pembahasan keempat. Pembahasan yang kelima yaitu tidak wajib berpuasa atas orang yang tidak sanggup berpuasa. Seperti orang sakit, orang lemah, orang tua, tidak wajib puasa. Itu pembahasan yang kelima. Pembahasan yang keenam yaitu tidak wajib berpuasa bagi orang yang suci dari haid dan nifas. Tidak wajib berpuasa bagi orang yang haid dan nifas. Tidak wajib berpuasa bagi orang yang haid dan nifas. Nah, kemudian pembahasan yang ketujuh tentang niat. Niat adalah syarat sah. Tulis itu. Niat adalah syarat sah. Tidak sah orang berpuasa tidak berniat. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Baik. Waktu berniat untuk puasa Ramadan dan puasa wajib lainnya di malam hari sebelum adzan subuh. Waktu berniat untuk puasa Ramadan di malam hari sebelum adzan subuh. Ya, dalilnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la siyama liman lam yajmi'us siyam qabla al-fajr. Tidak sah puasa bagi yang tidak berniat puasa di malam hari. Apakah niat puasa harus setiap malam? Jawabannya khilaf di antara ulama. Catat khilafnya. Apakah niat puasa harus setiap malam? Makanya antum sering lihat kan, habis tarawih biasanya apa? Sama-sama mengucapkan apa? Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu setiap, nah, itu sebenarnya permasalahan fikih. Apakah berniat setiap malam atau cukup di malam pertama? Maka jawabannya pendapat yang dikuatkan dalam pertemuan ini adalah cukup malam pertama. Jika berniat untuk puasa sebulanan penuh, kecuali terputus puasanya karena sakit, karena haid, karena nifas, karena safar, maka nanti kalau ingin berpuasa lagi, dia berniat lagi untuk sisa hari-harinya. Saya ulangi, cukup kapan? Malam pertama, cukup malam pertama, kecuali jika dia berniat sebulanan penuh berpuasa. Cukup malam pertama. Dan ini pendapat mazhab Maliki. Baik Ustadz, kalau saya ingin berniat di setiap malam boleh enggak? Boleh. Catat itu. Tetapi berniat di setiap malam boleh. Kemudian, Ustadz, kalau kita sahur apakah itu disebut dengan niat? Tidak mesti. Niat tempatnya di mana? Di dalam qalbu. Dia harus meletakkan niat di dalam qalbunya. Dan tidak diucapkan. Niat tidak diucapkan. Tulis semua itu. Niat tidak diucapkan. Niat tempatnya di dalam qalbu. Nah, alhamdulillah selesai pembahasan yang nomor 3 syarat-syarat puasa. InsyaAllah kita lanjutkan nanti pembahasan kesunahan dan adab puasa. Wallahu a'lam. Adun ma yahtaj ila al-su'al. Waqt mutaakhir. فنقول جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على ما ألقاه من الدرس ثم نخطو إلى البرنامج الأخير ألا وهو الاختتام فنختتم لقاءنا بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.